Tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Karena kasih setia Tuhan akan tinggal tetap. Terima kasih Tuhan. Ini kami datang. Kami mau membawa pujian pengagungan kami hanya kepadamu Tuhan. Allah yang hidup. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak
Yesus. Biar Kau penuhi setiap kami Tuhan, dengan urapan-Mu yang baru Bapa tercurah di tempat ini Tuhan Yesus. Oh, ada sukacita-Mu Tuhan mengalir di tempat ini Tuhan. Oh, ada sukacita-Mu Tuhan, ada kasih-Mu Tuhan mengalir bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Oh, ya Rabbashik ya Ralamu. Thank you Lord. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru, seperti rusa
Tuhan Yesus. Oh, kami yang datang dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau, kami boleh menerima Engkau Tuhan, boleh mendapatkan Engkau Tuhan di tempat ini. Kami yang datang dengan letih lesu Tuhan, kami yang butuh kekuatan, kami mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Engkau Tuhan Yesus. Oh, kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang datang dengan hati yang hancur, oh Tuhan, Kau yang pulihkan, Engkau yang penuhi setiap kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar terjadi dalam hidup kami Tuhan. Biar apa yang menjadi kerinduan kami, Kau penuhi setiap kami Yesus.
Benar Tuhan, semua lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Yesus, Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Bahkan semua lutut bertelut di langit, di bumi, di bawah bumi. Karena nama-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan. Pagi ini, kalau kami berada di tempat di mana hadirat-Mu memenuhi kami. Kami mengucap syukur, urapan-Mu memenuhi kami. Kami mengucap syukur atas anugerah rahmat-Mu yang melimpah-limpah atas hidup kami. Karena kami adalah bangsa yang terpilih. Imamat Rajani. Bangsa yang kudus. Umat pilihan-Mu sendiri Tuhan. Yang akan memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Yang telah memanggil kami keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang menakjubkan, yang ajaib. Kami yang dahulu bukan umat-Mu, sekarang menjadi umat-Mu Tuhan. Kami yang dulu tidak dikasihani, sekarang kami penuh dengan belas kasihan dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau Tuhan yang setia dan adil. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Tuhan yang memberikan kelepasan. Tuhan yang memberikan kelegaan. Tuhan yang memberikan damai sejahtera yang tidak sama dengan dunia berikan yang Engkau berikan kepada kami. Karena itu jemaat Tuhan dan hamba-Mu sendiri, Engkau katakan, jangan gelisah hatimu. Jangan gentar hatimu, apalagi takut. Karena Tuhan beserta kita. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Rajaku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami deklarasikan doa ini. Kami berdoa, apapun berita, storms atau apapun, anak-anak-Mu tetap setia. Tidak akan goyah, tidak akan goncang. Mereka akan tetap percaya karena firman-Mu tidak pernah berubah. Karena Tuhan Yesus kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah, tetap sama. Tuhan Yesus yang kami sembah, Tuhan yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang setia, yang taat kepada Tuhan. Saya atas nama Pastor Paul dan Ibu Joyce, dan juga Pastor Tom, Ibu Rosa di sini dan tim pastoral. Kalau ada yang pertama kali hadir, tolong lambaikan tangan. Oke, tidak ada, minggu depan bawa jiwa-jiwa baru. Tiba saatnya, sebelum kita membawa persembahan persepuluhan, buah sulung benih yang Tuhan berikan kepada kita, juga nanti untuk pembangunan gereja, apapun juga untuk fakir miskin, Anda sudah siapkan, pasti Anda bawa dengan sukacita, tanpa ada beban. Nah, sebelumnya, berikan salam kiri kanan semuanya, bilang Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan itu tetap sama, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Wow. Jemaat yang di online, Tuhan itu tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Walaupun Bapak Ibu ada di online, saya percaya persembahkan yang terbaik. Fokus pada Tuhan, pada firman-Nya yang nanti akan disampaikan melalui Pastor Tom. Ya, mari kita persiapkan untuk memberikan yang terbaik, membawa yang terbaik. Sebelumnya saya akan kasih sedikit kesaksian. Minggu lalu kawan saya datang ke rumah saya juga nggak ngerti dia tujuannya mau menolong saya, tapi menolongnya sampai berkelebihan. Dia mau menolong saya mengecat tembok rumah saya, stakonya. Dia mau ngecat, saya nggak suruh dia ngecat. Lalu tiba-tiba sehari sebelumnya dia semprot tuh tembok semuanya. Maksud saya, ngapain dia semprot ya? Terus tiba-tiba, dia bilang, Tok, kok bisa ya saya ke rumah kamu mau bersihkan ini rumah? Besok kamu katanya mau di commission. Oke, ya. Tiba-tiba saya dapat revelation. Oh, rupanya disemprot dulu baru di stako, dicat besoknya. Supaya debu-debu dan kotoran di tembok itu turun. Kalau enggak ditempel cat,
one day mungkin angin atau hujan turun rontok lagi. Jadi masih lama lagi. Lalu saya mendapat revelation. Oh, kalau kita mau mendekat dan melekat kepada Tuhan, hati kita ini harus bersih. Yang kotornya harus dibersihkan. Supaya kita bisa melekat dengan Tuhan. Jadi kalau badai, angin datang, kita tetap dekat, melekat sama Tuhan. Ya. Nah, ini yang saya dapat. Jadi saya juga belajar, oh saya mana nih yang masih kotor, saya harus lepaskan. Nah, pagi ini firman Tuhan ini bicara, semua karena anugerah kasih karunia apa yang kita bawakan hari ini untuk Tuhan, baik persembahan, persepuluhan, buah sulung benih maupun dana pembangunan gereja atau apapun yang kita bawa untuk Tuhan. Ini semua karena kasih karunia anugerah Tuhan kalau kita masih bisa bawa hari ini. Nah, firman Tuhan pagi ini saya dapat di Yeskil pasal 36 ayat 25, 26 dan 27. Firman Tuhan mengatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dari semua berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Tuhan mau mentahirkan kita. Tahir itu lebih dari sembuh. Dan kamu akan kuberikan hati yang baru. Tuhan mau berikan kita hati yang baru. Dan roh yang baru. Di dalam batinmu, di dalam batin kita. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Hati kita ini kadang-kadang keras. Gak mau taat, gak mau dengar firman Tuhan, tidak mau melakukan. Bahkan kita kadang-kadang against atau ignore atau cuek lah. Bahkan kadang-kadang menentang. Kita harus berubah. Karena firman Tuhan mengatakan dan tubuhmu ya Tuhan mau jauhkan dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan mau berikan hati kita taat. Dan bahkan gak sampai di situ. Tuhan bilang begini. Ini saya sangat kagum sama Tuhan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Roh Tuhan sendiri diam di dalam batin kita. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Ya, ini firman Tuhan biar menjadi revelation, menjadi rema. Karena Tuhan sayang kita. Karena Tuhan cinta kita. Sebetulnya tadi ada lagu. Saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Kalau saya katakan God is good. Pasti kita katakan all the time. All the time God is good. All the time God is good. God is good all the time. Tuhan itu selalu baik. Selamanya selalu baik. Berarti tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah kemarin, hari ini maupun sampai selama-lamanya. Yang penting kitanya mesti berubah. Dari yang jahat ke baik. Dari yang tidak benar ke kebenaran. Dari tidak taat berubah jadi taat. Dari tidak takut sama Tuhan jadi takut sama Tuhan. Dari kurang percaya mesti tambah percaya sama Tuhan. Dari tidak mau melakukan firman Tuhan merubah menjadi melakukan firman Tuhan. Itu yang harus ada perubahan dalam hidup kita. Tuhannya gak pernah berubah. Tuhan tetap Tuhan. Bahasa kasarnya kalau saya bilang Anda mau percaya gak percaya Tuhan tetap Tuhan, gak bakal berubah. Tapi saya choose to believe. Saya pilih untuk percaya. Saya pilih untuk takut akan Tuhan. Saya pilih untuk taat akan Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan persepuluhan yang kita sudah persiapkan minggu lalu atau hari ini atau suddenly juga yang di online. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami pilih untuk taat dan takut akan Engkau. Karena Engkau begitu baik. Engkau memberikan hati yang baru, roh yang baru tinggal di dalam batin kami. Engkau jauhkan tubuh kami dari hati yang keras menjadi hati yang taat. Bahkan rohmu sendiri Engkau berikan di dalam batin kami. Supaya kami dapat menuruti segala ketetapanmu dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanmu. Bahkan melakukannya Tuhan. Pagi ini Bapa yang kekal, kami mau bawa dengan sukacita apa yang kami sudah persiapkan. Semuanya datangnya dari Engkau. Apa yang kami bawakan ini karena kami mau taat kepada Engkau sesuai firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mendeklarasikan doa ini. Dan kami berkati umat-umat Tuhan yang taat dan setia dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
silakan bawa dengan sukacita. Maupun juga yang di online, Anda bisa pakai online, teks, check or shell. Tiba saatnya kita akan menyaksikan pengumuman yang akan ditayangkan di layar. Mari perhatikan, simak supaya tiap jadwal-jadwal yang dijadwalkan di gereja ini kita nggak miss ya. And setelah itu akan kita mempersiapkan buka hati kita. Ya, pikiran kita, emosi kita yang ada di dalam jiwa ini supaya firman Tuhan ini masuk, tertanam, bertumbuh dan berakar. Shalom, shalom itu damai ya, bukan selalu datang shalom, pergi pun juga shalom, damai, tetap harus ada damai ya. Oke, Tuhan berkati, terima kasih. Hello, City Blessing Churches. Welcome to Sunday morning service. We are glad you are here with us, and we want to give a special welcome for those of you who are here for the very first time. Now, God bless you. You can be anywhere else, but you are here with us today. Now, my name is Garrett, and I am that guy who does the announcement video. Now, first, we want to congratulate and do a church-wide announcement. Last Sunday, we had our commissioning for our zone pastors, Pastor Roy and Pastor Debbie Sunarto. We are excited for this new journey and assignment that God has placed in their life. Now, Pastor Roy and Pastor Debbie will assist Pastor Tom overseeing the carousel in the morning service at our Walnut campus. So congratulate them, pray for them. It is truly a season of harvest. And next, we are excited to have our first ever women's conference this upcoming weekend, on Saturday the 26th from 10 a.m. to 6 p.m. All the women of City Blessing, come early, get your favorite parking spots, and come with expectation. We're officially sold out on our in-person tickets, so if this is your first time hearing this announcement, or you might have missed the announcement and registration in general, we have good news. We have a live stream option for $10. You can register at cityblessing.org/daughters. Daughters Conference. And all the mom and grandparents attending, just wanted to remind you all that there will be no childcare for Daughters Conference, so please prepare your personal childcare ahead of time, and I'm looking forward to all the testimonies coming from this next weekend. Also, an update for our building project and construction for our training center. This past week, we passed inspection on the steel for the grade beam, and concrete has been poured on the very side of our building. This upcoming weeks, you will start to see the ground being leveled and the dirt flattening on the construction site. With that, we want to thank you, all of you, for your patience during this exciting time. Please be vigilant. Be safe as you walk to and from the parking lot. Please use the west side sidewalk and do not walk on the fenced construction site. Let's continue to intercede for our building project. And lastly, as many of you may know, this weekend there has been a hurricane warning, so please make a plan for your household and have emergency supplies. Stock up on necessities for your family and household, and board up any loose items indoors, and so on. We are praying for the safety of Southern California and everyone affected by this storm. All right, that's all for this week's announcement. Thank you for tuning in. God bless you all, and let's get ready to hear the word of God this morning. Thank you, Vincent, a faithful servant of God. Oh, kurang ke atas. How are you doing? Apa kabar saudara semua? God is good. Pastor Nato sudah bicara itu, God is good. Saya, mau jadi orang Ambon. Saudara, mungkin saudara nggak datang minggu lalu mengenai komisi dari Pastor Sunarto dan Pastor Dewi sebagai zone pastor. Mungkin ada saudara yang nggak mengerti apa sih itu zone pastor. Saudara, zone pastor itu adalah struktur dari Carousel. Jadi di bawah saya sebagai pastor Carousel itu
adalah Pastor Sunarto dan Pastor Dewi yang membantu saya untuk oversee Kersal khususnya di Indonesian Service ya, Kersal. Karena saya ini satu orang mesti perlu bantuan ya, ada 5-6 Kersal di bawah di Indonesian Service dan bakal multiply lagi. Jadi mungkin ada orang-orang bertanya kenapa Pastor Nato nggak khotbah. Mungkin saat ini fokusnya di Kersal. Nanti suatu saat kalau Tuhan panggil dia untuk khotbah, dia pasti akan khotbah. Amin saudara. Tapi saat ini fokusnya oversee, membantu saya melihat Kersal di Indonesian Service. Amin saudara. Haleluya. Nah, saudara, hari ini adalah hari yang spesial. Kenapa? Karena walaupun ada storm, kita nggak pernah lelah, amin, nggak pernah takut. Kita datang ke gereja pakai payung, pakai jas hujan. Bahkan yang dari San Diego, JB dan Hani dia datang juga. Welcome. Saudara, hari ini kita akan membawa satu persembahan spesial ya. Persembahan spesial untuk korban bencana kebakaran di kota Lahaina di Maui. Saudara, menurut berita korban yang telah meninggal itu sudah lebih dari 100 orang dan 1.000 orang masih belum ditemukan. Bencana ini banyak membuat kehilangan tempat tinggal, orang-orang kehilangan tempat tinggal, bahan makanan dan kebutuhan yang lain. Saudara, mereka ini sangat butuh bantuan kita. Nah, saudara, salah satu pilar dari gereja kita adalah compassion ministry, pelayanan kasih atau pelayanan kepedulian. Nah, di mana pelayanan ini kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Enggak secara, kalau kita dengar kita bantu di Indonesia, tapi juga secara lokal. Kita bantu waktu ada bencana Katrina, banjir di New York, dan sekarang ini bencana korban kebakaran di Lahaina, di Maui, Hawaii ya. Saudara, persembahan khusus ini kita akan bekerja sama dengan gereja, dengan Somebody Cares International yang dipimpin oleh salah satu network kita, teman kita, Doug Stringer, yang akan mendistribusikan bantuan ke Crisis Response International dan juga King's Cathedral ya. Mereka telah memberikan dukungan secara emosional, tempat tinggal, makanan dan kebutuhan pokok lainnya yang sangat dibutuhkan kepada lebih dari 900 pengungsi. Bahkan King's Cathedral juga berencana membangun tempat penampungan sementara untuk 60 keluarga di salah satu properti mereka. Saudara, setiap kontribusi berapapun jumlahnya dapat memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan bagi mereka yang terkena dampak dari bencana alam ini. Firman yang saya ingat saudara, yaitu firman di Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah dan lihatlah, terangmu telah datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kegelapan menerangi dunia, kekelaman menerangi manusia. Tetapi terang itu akan terbit atasmu dan kemuliaan akan terlihat darimu. Saudara, kita akan membagikan terang melalui persembahan khusus ini kepada korban bencana di Lahaina, di Maui. Mungkin kita nggak usah ke sana, tetapi persembahan keuangan kita akan membantu mereka untuk mengatasi dan untuk membawa mereka supaya mereka tahu
bahwa terang orang Kristen yang Tuhan sudah berikan, memberikan berkat kepada mereka yang mengalami bencana. Amin, saudara. Saudara, bagi saudara yang ingin menulis cek atau Zelle, saudara bisa tuliskan di memonya Maui Disaster Relief. Maui Disaster Relief. Dan bagi saudara yang menyaksikan online, saudara juga bisa memberikan melalui cara-cara memberi di online, melalui Zelle atau melalui teks, atau saudara juga bisa kirim cek. Nah, saudara ingat, tulis memonya Maui Disaster Relief, dan persembahan ini akan langsung diberikan kepada mereka secara langsung, saudara. Semua apa yang kami terima akan diberikan kepada Somebody Care and King Casterdala untuk melakukan pekerjaan mereka terus-menerus membantu korban bencana. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang tahu apa yang Engkau telah berikan kepada kami. Firman-Mu mengatakan Engkau memberkati kami lebih daripada cukup supaya kami bisa bermurah hati, generous heart untuk memberkati banyak orang. Hari ini Tuhan, kami mau melakukan tindakan compassion, tindakan kepedulian, tindakan kasih kepada korban bencana di Maui. Tuhan, kami percaya dengan persembahan kami ini dapat membantu mereka untuk membangun tempat tinggal mereka, untuk menyediakan makanan-makanan Tuhan, atau kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan. Dan kami percaya Tuhan, seperti apa yang Engkau sudah katakan di Yesaya 60, bahwa terang kami sudah datang. Biar terang ini menerangi mereka Tuhan, supaya mereka tahu bahwa Tuhan peduli. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dan membiarkan. Tuhan telah memakai umat-Nya untuk memberkati mereka. Biar terus damai sejahtera Tuhan, penyertaan Tuhan kepada mereka yang mengalami bencana, tetap setia Tuhan membawa mereka supaya mereka mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, biar persembahan ini Tuhan menjadi berkat bagi korban Lahaina, korban kebakaran di Lahaina, di Maui. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Saudara, kotak persembahan ada di muka, saudara bisa memberikan persembahannya ke depan. Mike aja bisa belagu ya saudara ibu. Karena saya kurus kali ya. Kurus dan tinggi. Puji Tuhan. Tuhan itu luar biasa saudara. Saya percaya apa yang kita semua lakukan, Tuhan ini akan melihat saudara. Bantuan saudara, apa segala macam ini Tuhan ini akan melihat. Dan Tuhan ini akan tahu saudara. Dia akan berikan berkati kita. Nah saudara, waktu saya berdoa semalam saya mengatakan demikian kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Roh Kudus, apa sih yang Engkau ingin lakukan buat umat-Mu secara supernatural
secara mujizat, secara kuasa Tuhan dinyatakan. And then saudara, Roh Kudus mengingatkan saya atas nubuatan yang saya waktu itu ingat Pastor Patrick Kaitley bernubuat demikian kepada saya. Tuhan akan memberikan kamu urapan untuk kesembuhan. Dan biasanya dia bilang, dan itu yang paling strong di dalam kamu itu adalah urapan kesembuhan bagi saudara yang mempunyai knee problem. Yang knee problem ya, yang knee problem atau dengkulnya problem, pegel, apa sakit, apa suka kram atau pokoknya ada problem di knee ya. Siapa di sini yang ada problem di knee? 1, 2. Angkat tangan dong, nanti kan kita mau berdoa. 3, 4. Saudara lihat ya. Ayo yang knee problem angkat tangan. Ayo angkat, jangan diturunin supaya nanti yang di sini bisa melihat dan mereka bisa berdoa gitu. Oke. Nah, tadi pagi waktu saya berdoa, kemarin sih saya berdoa itu salah satunya adalah siapa di sini yang matanya suka berair? Mungkin matanya kering gitu, berair. Nah, angkat dong Siska. Matanya suka berair ya. And then muscle di leher ini tegang. Muscle-nya di leher ini tegang, kadang-kadang suka sakit digerakin gitu. Ayo angkat tangan dong. And then ada allergy reaction, ada nggak ada allergy reaction gitu? Ada nggak alergi orang yang suka alergi? Alergi. And then yang kelima ini jari-jarinya kaku gitu, suka kaku. Jari-jarinya kaku. Jadi oke, semua yang sakit bisa berdiri nggak yang tadi angkat tangan? Ayo, yang sakit berdiri. Oke, semua yang sakit berdiri ya. Oke, good. Sekarang yang nggak sakit bisa, Hani kok nggak berdiri tadi udah angkat tangan? Nggak sakit? Oke. Yang nggak sakit, coba bisa lehen kepada mereka dan doakan mereka, ya. Yang nggak sakit, coba ayo lehen kepada mereka dan doakan mereka. Ayo, semua sama-sama punya kuasa. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Oh, ralata sakaralama. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat tadi, mereka yang mengalami apa yang Engkau sudah berikan kepada hamba-Mu. Bahkan juga yang menyaksikan online. Yang menyaksikan online, saudara juga boleh meletakkan tangan saudara kepada yang saudara sakit hari ini. Oh, saat ini Tuhan, Kau berikan spesifik kepada apa yang Kau akan lakukan. Roh Kudus, Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau adalah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Saat ini kami declare kesembuhan. Kami declare kesembuhan. Nah, saudara yang sakit mulai menggerakkan bagian tubuhnya yang saudara lehernya digerak-gerakin, kakinya digerak-gerakin, tangannya digerak-gerakin saat ini. Karena Roh Kudus akan melakukan perbuatan yang ajaib. Urata sakaralamo sikiralana sakaralana. Ayo, yang lehernya sakit digerakkan, yang tangannya sakit mulai digerakkan. Oh, yang dengkulnya sakit mulai digerakkan, yang matanya air, I declare berair, aku deklarasikan untuk stop, tidak berair lagi. Hurata sakaralamo sakaralana sikiralama, haralata sakaralama sakaralana sikiralama, hurata sakaralamo sikiralana sakaralana sikirana. Oralata sakaralana sikiralamo sikiralana sakaralana. Ayo, ada perubahan nggak? Siapa yang ngalamin perubahan? Ayo, ada yang mengalami kesembuhan. Ayo, kakinya gimana? Ada yang masih sakit atau sudah mendingan? Angkat tangan gini, yang ngalamin perubahan. Ayo, 1, puji Tuhan, 2, 3, puji Tuhan.
4, puji Tuhan. Tuhan ini masih melakukan perbuatan yang ajaib. 5, 6, puji Tuhan, haleluya. 7 orang yang mengalami kesembuhan. 8, haleluya. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Oh, Tuhan sangat luar biasa. Mari saudara kita, saya ada dapat sesuatu juga. Saya berusaha untuk mengingat namanya saya tanya Roh Kudus. Because dari tadi saya dapatnya next level. Terus saya bilang, what do you want me to, apa yang engkau inginkan aku sampaikan? Saya ingin sampaikan, Roh Kudus mau ini disampaikan kepada Henry dan Lily. Siapa di sini yang Henry dan Lily? Henry? Hah? Hendra? Hendra dan Lily ya? Coba bisa berdiri ya. Saya taunya Henry, Hendra. Tadinya udah betul Hendra. Hendra dan Lily, Tuhan melihat hati kalian berdua. Apa yang Tuhan berikan impresi kepada saya ini, Tuhan ini sedang menyediakan sesuatu yang baru untuk kamu. Apa yang menjadi long due prayer kamu yang belum Tuhan jawab, sepertinya Tuhan akan membawa kamu untuk mengalami apa yang menjadi keinginan hati kamu. Nah, firman yang saya dapat ini adalah Tuhan ini akan membawa kamu. Nah, di sini firman-Nya 1 Korintus 16 ayat 9 ya. Tapi saya pakai bahasa Inggris karena bahasa Indonesianya nggak begitu jelas. Dalam bahasa Inggris dikatakan, for a wide door, for effective work has opened to me, and there are many adversaries. Nah saudara, saya diingatin seperti pintu otomatis gitu ya. Berarti apa? Pintu otomatiknya Tuhan sudah buka. Kalau Anda tidak berani melangkah, pintunya nggak akan buka. Jadi waktu Anda buka, itu akan buka. Tapi waktu Anda mau masuk, banyak tantangan yang akan sekalian hadapi. Tapi ingat, firman-Nya satu lagi di Wahyu 3 ayat 8. Yang aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Tuhan akan membawa kamu ke level yang berbeda, tapi kamu harus melangkah dengan iman. Karena pintu itu sudah dibuka dan pintu itu tidak ada yang bisa tutup. Bapak, kami berdoa untuk Hendra dan Lily, kami berdoa dengan apa yang Kau berikan kepadanya Tuhan. Hari ini hamba berdoa sesuai dengan firman yang Kau berikan kepada hamba-Mu. Biar hari ini Tuhan mereka bisa melihat pekerjaan-Mu, sesuatu yang baru yang Kau sudah sediakan bagi mereka. Dan kami percaya karena Engkaulah yang memulai dan Engkau yang akan melengkapi. Engkau yang memberikan iman kepada mereka untuk melangkah, tidak lagi sungkan-sungkan melangkah karena mereka meletakkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Roh Kudus bantu mereka supaya mereka bisa mengalami Engkau lebih lagi, mereka bisa mengalami janji-janji-Mu, mereka bisa mengalami apa yang mereka sudah doakan, dan Tuhan akan menggenapi, dan Tuhan akan membawa mereka ke dimensi yang lain di mana mereka bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membiarkan mereka, dan mereka akan terus bisa melihat kemuliaan Tuhan karena terang Tuhan sudah ada pada mereka, dan terang itu akan bersinar kepada mereka, kepada keluarganya, dan kepada orang-orang di sekitar mereka. Bahkan mereka itu seperti magnet, orang-orang di sekitar mereka akan datang kepada mereka untuk mencari apa yang membuat mereka ini berbeda. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, biar mereka terus mengalami Engkau. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan
Amin. Haleluya. Oh Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini. Biar Roh Kudus mengambil alih. Roh Kudus, biar Engkau nyatakan perbuatan-Mu yang ajaib, supaya semua orang bisa mengerti dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Saudara, kita di minggu ketiga mengenai new wine skin. Ini topik yang kiranya dalam 2 minggu terakhir Pastor Paul khotbah, saudara sudah mengerti dan mengenal lebih dalam lagi ya saudara. Tapi saya pelajarin saudara, pelajarin ada beberapa hal yang saya ingin bagikan kepada saudara, supaya saudara itu bisa mempunyai satu fondasi untuk supaya bisa membuat diri saudara siap untuk menjadi new wine skin ya. Di judulnya simple saudara. Apa judul saya saudara? Are you ready? Ya, karena saya percaya Tuhan akan melawat, Tuhan akan memakai umatnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Nah saudara, saya akan mengulang kembali dengan firman Tuhan yang Pastor Paul berikan 2 minggu terakhir itu, yaitu Matius 9 ayat 17, saya ambil dari Passion Translation. Di sini dikatakan, dan siapa yang akan menuangkan anggur yang baru dan segar ke dalam kantong kulit yang tua, akhirnya anggur itu akan berfermentasi dan membuat kantong kulit itu koyak, sehingga semuanya terbuang, anggur itu tumpah dan kantong itu rusak. Nah, prinsipal di sini saudara, kalau yang baru dengan yang lama digabungin, akhirnya dua-duanya nggak berfungsi, dua-duanya nggak aktif gitu saudara ya, dua-duanya nggak berperan sebagai fungsi apa yang mereka difungsikan. Karena apa? Anggur yang lama tidak bisa menerima anggur yang baru tumpah, akhirnya mereka itu tidak lagi berfungsi atau pasif. Nah di sini dilanjutkan sebaliknya, anggur yang baru selalu dituangkan ke kantong kulit yang baru supaya keduanya terpelihara. Jadi anggur yang baru dengan kantong yang baru itu terpelihara. Jadi dua-duanya bisa berfungsi semaksimal apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua ya. Ini bicara anggur, bicara mengenai Roh Kudus, dan kita semua punya Roh Kudus. Amin saudara. Dan saya percaya anggur yang baru, kulit anggur yang baru itu yaitu kita sendiri saudara. Nah saudara ingat perkataan yang saya pernah katakan ini. Impartasi, inspirasi, transformasi. Masih ingat saudara? Impartasi, inspirasi, transformasi. Nah saudara, pekerjaan saya ini membagikan firman. Nah, waktu membagikan firman, saya tidak hanya sekedar membagikan firman, tetapi saya dengan urapan Roh Kudus memberikan impartasi kepada saudara. Jadi saudara ada aliran yang keluar nih saudara. Tidak hanya sekedar pengetahuan buat pengetahuan saudara, tetapi ada aliran yang keluar memberikan satu impartasi. Nah, pekerjaan saudara adalah menerima impartasi. Menerima impartasi dan percaya gitu ya saudara, percaya impartasi. Waktu saudara menerima dan percaya, Roh Kudus akan memberikan inspirasi kepada saudara. Memberikan inspirasi saudara melalui pewahyuan daripada Roh Kudus. Jadi saudara akan mendapat download yang lebih dalam lagi apa yang saya bagikan kepada saudara waktu diinspirasi oleh Roh Kudus. Jadi saudara harus minta bantuan Roh Kudus untuk diinspirasi firman yang saudara dapat ya. Setelah dapat, nanti saudara akan mengalami experience kan. Experience itu saudara akan mengalami, kalau saudara mengalami, saudara akan mengalami transformasi. Nah saudara, goal saya saudara, katakan goal Pastor Tom, adalah supaya saudara mengalami transformasi melalui pembaharuan pikiran saudara. Oke, saudara,
Apa goal saya saudara? Nah, nggak perhatiin. Goal saya saudara mengalami transformasi melalui pembaharuan pikiran saudara. Amin saudara. Kenapa saya bilang begini? Supaya saudara tahu bahwa saya cuma hanya mau punya satu goal di dalam khotbah hari ini, yaitu supaya saudara mengalami transformasi. Tapi ingat, saudara tidak akan mengalami transformasi kalau Roh Kudus tidak memberikan inspirasi kepada saudara. Amin saudara. Karena apa yang sedang Tuhan bawakan untuk dari gereja kita dengan topik-topik doa, itu semua nggak kebetulan saudara. Mulai dari Roh Kudus mulai dengan firman Tuhan, sekarang dengan new wine skin. Artinya apa saudara? Roh Kudus dan firman Tuhan ini yang menentukan untuk supaya Tuhan, Roh Kudus itu bisa memberikan inspirasi kepada saudara. Kalau saudara tidak mengenal Roh Kudus, saudara susah sekali mendapat inspirasi. Saudara akan menerima sebagai pengetahuan aja saudara. Pengetahuan tidak akan membawa perubahan. Nah saudara, apa yang dikhotbahkan selama 2 minggu berturut-turut, Pastor Paul khotbahkan supaya apa? Supaya mempersiapkan vessel ini untuk menjadi apa? Kantong anggur yang baru. Nah saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan. Saya senang sekali sama firman Tuhan sekarang. Saya sekarang cuma mau punya satu goal, tapi saya bahasnya melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan lah dengan inspirasi Roh Kudus yang akan merubah saudara. Bukan khotbah saya bisa merubah saudara. Tetapi firman Tuhan yang saya bagikan kepada saudara dengan inspirasi Roh Kudus akan merubah saudara. Sehingga saudara bisa mengalami new wine skin. Katakan sebelah kiri kanan saudara, saudara akan menjadi new wine skin. Oke? Puji Tuhan baru jam 8.25. Berarti saya masih ada 2 jam. Jadi lihatnya yang atas sama yang bawah. 20 menit. Nah saudara, di 2 Korintus 5 ayat 17 Passion Translation, di sini dikatakan, jadi jika seseorang berada di dalam Kristus, dia telah menjadi ciptaan yang sepenuhnya baru. Segala yang berhubungan dengan tatanan yang lama sudah lenyap. Lihatlah segala sesuatu menjadi segar dan baru. Nah saudara, dalam terjemahan lain, di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Tetapi Passion ini banyak sekali menggunakan kata-kata yang supaya kita ini bisa mengerti lebih lagi. Artinya sepenuhnya baru. Ada di buku Efesus itu dikatakan perfectly healed. Nah, perfectly healed itu bukan hanya sekedar menyembuhkan penyakit secara sempurna, tetapi juga menyembuhkan secara emosional apa segala macam, itu menyembuhkan perfectly secara whole, secara keseluruhan. Nah saudara, kalau kita di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, berarti yang lama sudah tidak ada lagi di dalam diri kita. Konsep kita atau cara berpikir kita yang membuat kita itu susah maju. Apa yang dikatakan mindset, mind yang di-set gitu, mind yang di-set. Karena apa? Karena kalau udah di-set, itu susah untuk dirubah. Saudara, Roh Kudus akan membantu saudara untuk supaya saudara bisa mengalami satu revelation, supaya saudara itu tergerak untuk dirubah. Tekad gitu saudara. Tapi ya saudara, kalau saudara mau pasti bisa. Kalau saudara mau bisa. Saya suka berenang saudara. Saya suka berenang. Pertama mulai berenang saya berenang cuma 20 laps. Saya pikir 20 lap kurang puas ini. Saya bilang, saya pasti bisa 40 lap. 40 lap bisa saudara. Saya pikir 40 lap. Nah, 60 lap. Saya lap.
60 lap bisa saudara. Dan 80 lap. Wah saya lap. 80 lap bisa saudara. Saya penasaran, saya bilang sama istri. Satu saat saya pasti akan bisa 100 laps. Bisa loh saudara 100 laps. Berenang tuh lebih berat daripada jalan saudara. Saya kan main elliptical ya. Sama-sama setengah jam. Elliptical setengah jam itu cuma 225 kalori. Berenang setengah jam itu 450 kalori saudara. 60 laps, 40 menit, itu 750 kalori. Berenang itu. Jadi saudara kalau mau bakar kalori banyak, berenang saudara, amin. Kenapa saya ngomong gini? Saudara bisa berubah. Asal saudara punya tekad. Pastor Paul mengatakan demikian. Kita semua manusia pasti bisa melakukannya. Cuma satu. Apa? Tekad katanya. Saya pikir benar juga tekad. Gitu. Benar saudara tekad. Tapi saya mau bawain saudara ini supaya saudara mengerti. Kalau saudara adalah ciptaan yang baru, 2 menit yang lalu itu udah gak baru saudara. 1 menit yang lalu itu udah gak baru. Bahkan 1 second yang lalu itu udah gak baru. Di mata Tuhan saudara adalah ciptaan yang baru. Di mata Tuhan selalu saudara adalah ciptaan yang baru. Maju terus dengan kebaruan itu saudara. Sehingga saudara tidak lagi stuck, tidak bisa maju. Karena apa? Kalau saudara melihat ke depan dan saudara tahu, ini pola berpikir saudara. Kalau saudara tahu bahwa saudara adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan, saudara akan maju terus. Tapi kalau saudara melihat ke belakang, saudara mengalihkan mindset saudara kembali kepada yang lama. Nah, waktu kembali kepada yang lama, saudara mundur. Gimana tuh bisa maju lagi? Gimana saudara bisa menerima anggur yang baru kalau saudara masih memakai kantong anggur yang lama? Nah ini saya mau beri satu pengertian yang supaya saudara mengerti identitas saudara ini, saudara harus mengerti dan ini harus menjadi pola berpikir saudara bahwa saudara adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu dan Tuhan sudah mempersiapkan yang segar dan baru. Yang segar dan baru. Jadi kalau ke gereja pagi-pagi mesti segar dan mempunyai ekspektasi sesuatu yang baru. Amin saudara. Katakan kepada sebelah kiri kanan, segar dan baru. Nah saudara, di dalam kehidupan kemarin minggu ya saudara, waktu saya membawakan firman di dalam funeral service buat Ibu Lasma Siahaan ya, saya bilang begini, kehidupan kita sebagai orang Kristen itu seperti a journey, perjalanan saudara ya, perjalanan. Nah di dalam perjalanan itu ada 2 kekuatan yang selalu berperang di dalam kita. Saya pikir apa ya itu 2 kekuatan? Ternyata benar ada loh saudara. Saya bukan main-main, benar ada di dalam firman Tuhan. Mari kita buka di buku Galatia 5 ayat 16 dan 17. Kok ada 2 ya? Di sini dikatakan, saat kamu berserah dengan bebas dan penuh kepada kehidupan dan kuasa yang dinamis dari Roh Kudus, kamu akan meninggalkan keinginan-keinginan yang berasal dari daging. 17. Karena kehidupanmu yang berasal dari daging menginginkan hal-hal yang kita waktu bahas Roh Kudus kita nggak bahas ini. Yang apa saudara? Mendukakan Roh Kudus dan menghalanginya untuk hidup bebas di dalam kita semua ya saudara ya. Dan keinginan yang sangat kuat dari Roh Kudus menghalangi kehidupan lamamu untuk menguasaimu. Jadi sebenarnya Roh Kudus ini berkeinginan yang kuat itu untuk menghalangi semua yang masa lalu, keinginan daging yang ingin saudara lakukan itu dihalangin Roh Kudus yang
yang sangat kuat dari Roh Kudus mengalami kehidupan lamamu untuk menguasaimu. Tetapi hanya Roh Kudus yang dapat mengalahkan keinginan-keinginan dari kehidupan alamiamu, dagingmu. Hanya apa saudara? Roh Kudus dapat mengalahkan keinginan dari kehidupan alamnya. Dengan demikian ada apa saudara? Yang di dalam, yaitu sebagai ciptaan apa? Yang baru, berasal dari Roh. Berarti waktu ciptaan yang baru, kantong anggurmu baru. Tapi manusia lamamu, yaitu yang berasal dari semua kedagingan, itu kantong anggur yang gak bisa dipakai lagi, saudara. Berarti apa, saudara? Peperangan yang bertentangan ini selalu berkocok gitu, bercokok ya. Bercokok di dalam kehidupan kita. Bercokol. Bahasa Indonesia, itu bahasa Jakarta ya. Bahasa Betawi ya. Bercokol. Jadi kedua ini selalu bercokol di dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita. Nah, the option adalah, the choice adalah pilihan kita. Dia bilang, saat kamu berserah dengan bebas dan penuh, dalam kata bahasa yang lain, dipenuhi Roh Kudus, kepada kehidupan dan kuasa yang dinamis oleh Roh Kudus dari Roh Kudus, dan kamu akan meninggalkan keinginan-keinginan yang berasal dari daging. Bicara mengenai new wine skin, ini loh saudara, kita harus berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin perjalanan hidup kita. Nah, nggak gampang saudara. Karena apa? Kita punya keinginan daging juga masih mau bercokol, mau menarik-narik gitu saudara. Nanti saya kasih firmannya saudara, keinginan daging. Jadi saudara, dua kekuatan yang bertentangan nih saudara di dalam hati kita ini saudara. Ingat, waktu kita melakukan keinginan daging, kita secara nggak langsung mendukakan Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus ingin berkuasa menghalangi keinginan daging untuk menguasai kamu. Tetapi karena kamu choose untuk kedagingan menguasai kamu, sehingga Roh Kudus sedih hatinya. Tapi kamu hanya bisa mengalahkan kedaginganmu hanya dengan Roh Kudus. Nah, saudara, saya di sini kayaknya firmannya saya lupa ganti, mestinya 19:20-21. Ya. 19 Galatia 5 19:20-21. Dan keinginan-keinginan daging yang kumaksud itu semuanya sudah jelas. Ayo sama-sama, number one. Kalau bilang ngomong gitu, wah, pada takut-takut ngomongnya. Semuanya itu sudah jelas. Apa nomor satu? Oh, ada hubungan yang seks yang tidak bermoral. Apa yang terjadi saat ini, saudara? Nomor dua. Pikiran lagi, saudara, mindset. Nomor 3, ayo, pornografi ayat 20. Apa nomor 20? Oh ya, sorry. Oke, yang di sini nggak kelihatan dong saya di sini. Susah. Hah? Oke. David nggak kelihatan. David pindah sini, David. Oh, tapi ini nggak ada di Passion. Oke. 20. Oh, berarti ada fokus lain selain Allah.
Ayat berikutnya. Oh, memanipulasi orang lain. Berikutnya. Oh, kalau dinasihatin jadi benci. Bilangnya menghalang-halangi jalanmu. Berikutnya. Oh, perselisihan yang tidak berdasar, maunya berantem terus, nggak tahu apa berantemnya apa gitu. Berikutnya. Oh, dendam, nggak boleh simpen dendam, saudara. Dendam mendukakan Roh Kudus. Berikutnya, cepat marah. Berikutnya, oh pertengkaran. Berikutnya, hanya mau menerima pendapatnya sendiri. Me, orang lain no. 21. Pembunuhan. Dan semua perilaku lain semacam. Bukankah aku sudah memperingatkanmu bahwa orang-orang yang menggunakan kemerdekaan mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak akan mewarisi dimensi kerajaan Allah. Jadi saudara, ini satu kekuatan di dalam tubuh kita yang bertentangan dengan roh. Makanya Tuhan memberikan Roh Kudus diam bersama-sama dengan kita. Saudara, artinya apa saudara? Saudara sudah diberikan untuk mengalahkan kekuatan keinginan daging saudara melalui Roh Kudus yang diam bersama-sama dengan saudara. Berapa banyak di saudara ingin mempunyai kantung anggur yang baru? Enggak semua. Berapa banyak di antara saudara yang ingin mempunyai kantung anggur yang baru? Saudara, Tuhan sudah sediakan sebenarnya saudara, yaitu Roh Kudus. Pengertian kita itu harus mengerti bahwa kita adalah ciptaan yang 2 menit yang lalu udah bukan baru lagi saudara. Tuhan melihat kita itu selalu baru. Tuhan tidak mengingat-ingat kita kembali kepada masa lalu kita. Tuhan tidak mengingat kembali apa dosa-dosa kita di masa lalu. Tuhan tidak mengingat kembali kepada apa yang kita lakukan di masa lalu. Yang Tuhan lihat adalah kau ciptaan yang baru di dalam Kristus. Tuhan bilang, mau maju nggak? Mau mengalami curahan Roh Kudus nggak? Kalau kamu mau, hendaklah kamu memberikan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah saudara, ini keinginan daging ya saudara. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, ayat 22, tetapi buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam kamu adalah kasih ilahi di dalam berbagai ekspresi. Kasih ini dinyatakan melalui apa saudara? Kok kurang semangat ya, mungkin karena stormnya. Udah berhenti tuh hujannya. Hah? Ayo saudara. Sukacita yang? Kayaknya suaranya yang gede saya sendiri. Sukacita yang? Nah saudara, kalau saudara nggak punya sukacita berarti apa? Saudara belum dipimpin roh. Damai sejahtera yang menaklukkan. Saya perhatiin kenapa dikasih huruf besar ya. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran yang terus menerus, kebaikan hati yang ditampilkan, kehidupan yang penuh kebajikan, iman yang berkemenangan, kelembutan hati dan kekuatan roh. Ini semua saudara dikatakan jangan pernah menetapkan hukum yang lebih tinggi dari kualitas-kualitas ini. Karena kualitas-kualitas ini dimasukkan untuk menjadi tidak terbatas. Nggak ada batasnya saudara.
nggak ada batasnya. Ini loh saudara, bedanya ya. Tadi, saya mau saudara baca juga. Kasih ini dinyatakan melalui semua ya. Baca ya, ngomong nih ya. 1, 2, 3. Ayo dong, semua dong. Aduh, susah amat sih disuruhnya. Hah? Oh, di ketutupan. Ayo. 1, 2, 3. Saya mau nanya, waktu saudara membaca keinginan daging, kayaknya nggak enak ya? Beda nggak? Hah? Beda nggak? Beda kan? Nah, saudara bisa membedakan ya, waktu baca aja, udah beda gitu. Saudara kayaknya ini depresi nih, Tapi waktu kita baca yang ini kayaknya, aduh, sukacita yang meluap. Damai sejahtera yang menaklukkan, kesabaran yang terus-menerus, kebaikan hati yang ditampilkan, kehidupan yang penuh kebajikan, iman yang berkemenangan, kelembutan hati dan kekuatan roh. Enak gitu. Daripada keinginan daging yang itu, waduh, kebencian, waduh, kemarahan, aduh, pertikaian, aduh, kayaknya nggak enak gitu. Itu merusak mood saudara. Amin saudara. Apalagi kalau dilakukan. Baca aja nggak enak, kalau dilakukan apalagi saudara. Tambah nggak enak moodnya saudara. Nah saudara, kenapa saya mau saudara ini mengerti? Karena apa saudara? Firman Tuhan itu tidak hanya sekedar informasi, saya ulangi lagi. Firman Tuhan itu akan menjadi kehidupan di dalam hidup saudara. Karena saya berdoa supaya ada impartasi dan juga Roh Kudus akan memberikan inspirasi. Nah, kenapa waktu saudara baca dan saudara mendengar, saudara akan mempunyai iman bahwa apa yang saudara ketahui, baca aja nggak enak, apalagi kita lakukan, saudara akan tinggalkan dan saudara akan berjalan bersama Roh. Dan saudara tahu bahwa saudara akan siap menjadi kantung anggur yang baru. Amin saudara. Aduh enak sekali ngomongnya. Nah saudara, Galatia 5:24 ini perlu diingatkan saudara. Katakan di sebelah kiri. Galatia 5:24 perlu diingat. Oke? Ingatlah, dia benar juga, ingatlah. Bahwa kita yang adalah milik Yesus yang diurapi sudah mengalami penyaliban. Karena segala yang berhubungan dengan kehidupan kita yang berasal dari daging sudah dimatikan, disalib dan disalibkan bersama Kristus. Ini satu pengertian yang mesti bercokol di dalam hidup saudara. Kenapa? Karena apa? Karena dengan begitu kita mengerti apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan waktu dia disiksa, dicerca, dipukulin, dipecut. Karena dia melihat saudara dan saya, dia bertahan dan waktu dia meninggal dan dia bangkit. Dia berikan rohnya kepada kita supaya kita itu bisa hidup dipimpin oleh roh. Dan kedagingannya saudara juga disalibkan bersama-sama Kristus. Nah kalau ini sudah bercokol di dalam pikiran dan hidup saudara, saudara akan meninggalkan segala semua kedagingan saudara. Saudara akan tinggalkan. Jadi mindset itu penting saudara. Yang membuat saudara tidak bisa mengalami kantung anggur yang baru, justru bukan dari doa, bukan karena saudara kurang doa, tetapi saudara harus mengerti apa yang ada di dalam pikiran saudara. Tuhan Yesus butuh percaya, percaya, percaya. Kata percaya itu gampang diucapkan tapi susah untuk dilakukan sekarang sometimes. Karena apa toh? Karena
Tendensi kita maunya melihat baru percaya. Enggak pernah mau percaya dulu baru melihat. Nah, di sini dikatakan kalau kita tahu pekerjaan Tuhan Yesus sudah menyalibkan semua kedagingan kita, seharusnya kita tidak lagi hidup di masa yang lalu. Seharusnya kita tidak lagi melakukan hal-hal seperti di masa yang lalu. Kita harus selalu dipimpin Roh Kudus, dan waktu kita berjalan perjalanan kehidupan kita sebagai pengikut Yesus, kita selalu baru dan baru dan baru dan baru sampai kita kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi saudara, kita perlu ingat ini saudara. Kenapa saya berikan semua firman? Karena firman, saya ulangin lagi, firman tidak akan kembali sia-sia. Saya memberikan dan saya berikan pengertiannya, dan saudara mendapat, saudara minta inspirasi daripada Roh Kudus, supaya Roh Kudus memberikan inspirasi yang lebih dalam lagi, dan saudara akan mengalami transformasi melalui apa saudara? Pembaruan pikiran saudara. Penting saudara, karena saudara mau menjadi bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Nah ini Galatia 5 ayat 1. Di sini dijelaskan. Biar aku jelaskan, tadi ingatkan. Sekarang jelaskan. Yang diurapi sudah memerdekakan kita. Bukan setengah-setengah, melainkan dengan kemerdekaan yang utuh dan luar biasa. Kita harus selalu memegang kebenaran ini dan dengan gigih menolak untuk kembali ke dalam perbudakan kita yang dulu. Dalam bahasa Inggrisnya, at least we have freedom, for Christ has set us free. We must always cherish this truth and firmly refuse to go back into the bondage of our past. Apa perbudakan kita di masa yang lalu. Jadi saudara, firman ini saudara, bukan hanya sekedar firman, memberikan satu penjelasan lagi kepada kita bahwa Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Tuhan Yesus sudah memberikan kemerdekaan kepada kita yang seutuhnya, tidak setengah-setengah. Dan kita kalau megang kebenaran ini, kita bisa menolak untuk kembali ke dalam perbudakan kita yang masa lalu. Kita tidak lagi bisa, saya nggak bisa. Kita sudah merdeka. Whatever we want to do, bisa kita lakukan. Benar atau betul? Karena apa? Dengan pengertian bahwa kita sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus. Nah saudara, dengan begitu kita harus selalu berjalan sesuai dengan Roma 12 ayat 2. Kesenangan saya ini. Berhentilah meniru apa yang menjadi ideal dan opini dari budaya di sekelilingmu. Jangan suka kompromis. Tetapi biarlah kamu ditransformasi. Artinya, ini tujuan saya kan. Biarlah kamu ditransformasi dari dalam melalui pembaruan total dari cara kita berpikir. Maka kamu akan diberdayakan untuk mengenali kehendak Allah saat kamu menjalani kehidupan yang... Kok diem sih? Kehidupan yang... Berarti kehidupan saudara itu selalu indah. Nggak ada yang kehidupannya jelek. Nggak ada yang malang. Bukan kota Malang. Ngalang atau tidak beruntung. Saudara selalu di dalam kehidupan yang indah. Kemudian memuaskan dan sempurna di mata Tuhan. Jadi Tuhan itu melihatnya kamu ini, waduh, perjalanan hidup kamu Tuhan tuh kalau ngeliat, wah perjalanan hidup si Johnson itu indah. Memuaskan dan sempurna di mata Tuhan. Tapi bukan Johnson aja, semua yang di sini. Nah, saudara, kalau mindset kita udah diperbaharui,
mindset kita sudah berubah, kita siap ini saudara untuk melihat ini yang terjadi. Inilah yang akan kulakukan pada hari-hari terakhir. Aku akan mencurahkan rohku ke atas setiap orang. Dan anak laki-laki dan anak-anak perempuanmu akan bernubuat. Dan pemuda-pemudimu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orang tua di antaramu akan mendapat mimpi dari Allah. Roh Kudus akan turun kepada semua hambaku, laki-laki maupun perempuan, dan mereka yang bernubuat. Ini saudara, ini yang dikhotbahkan Pastor Paul. Kamu akan di-upgrade. Upgrade-nya apa? Kita harus percayakan firman dan merubah pola berpikir kita. Kita harus mengalami transformasi melalui pembaharuan pikiran. Jadi kalau pikiran kita tahu bahwa kita sudah merdeka dan kita sudah dimenangkan oleh Tuhan, kehidupan kita bukan dari kekalahan ke kemenangan, tapi dari kemenangan ke kemenangan, ke kemenangan, ke kemenangan. Kok diem aja sih? Jangan stop membuat kamu nggak semangat. Walaupun hujan semangat. Dari kemenangan ke kemenangan, dari kemenangan ke kemenangan, dari iman ke iman, dari iman dari ke iman. Dari kemuliaan ke kemuliaan. Enak nggak ikut Tuhan itu? Nah saudara, kalau saudara sudah mengerti ini dan siap dengan pencurahan Roh Kudus, saudara akan melihat ini saudara. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Bahasa Inggrisnya enak. You will have such a harvest. Kamu akan mengalami tuaian yang besar that you wouldn't be able to bring in all of your wheat before plowing time. You will have grapes left over from season to season. Your fruitful vineyard will cover the mountain. Kok diem sih? Berapa banyak di antara saudara yang ingin berpartisipasi di dalam great harvest ini? Gak semua. Berapa banyak di antara saudara yang ingin berpartisipasi di dalam the great harvest ini? Wah, puji Tuhan, sekarang udah baru 50%. Pulangin lagi. Berapa banyak di antara saudara yang ingin mengambil bagian, ikut di dalam bagian the great harvest ini? Nah, baru senang saya dengar. Sebagai gereja, kita persiapkan wadahnya. Kita bangun training center di sebelah kiri kita. Kemarin karena takut longsor, kita dengan beberapa orang datang ke sini tutupin plastik saudara. Ownership, takut kita tanahnya itu nanti longsor gitu kena hujan stok, kita tutupin plastik. Istri saya juga datang, Ko Iwan, Lisa juga datang, kita bantu, kita tutupin semua itu. Kenapa? Karena ada ownership saudara, ownership. Berapa banyak di antara saudara yang sudah mau menjadi bagian dari Great Harvest ini, supaya melihat tahun depan gedung ini terjadi, saudara. Terbangun, saudara. Bangun, saudara. Makanya, saudara, saudara semua akan terlibat. Saudara semua akan ikut mengambil bagian. Makanya, saudara, tanggal Oktober 22, kita akan mengadakan Sunday, Commitment Sunday. Commitment Sunday. Nah, saudara akan dibawa untuk mengambil bagian. Supaya apa? Supaya saudara menjadi bagian dari penggenapan firman Tuhan. Harvest untuk anak-anak muda, untuk anak-anak, dan untuk the next generation. Dan juga bukan mereka aja yang menikmati, saudara juga bisa menikmati. Nanti ada kelas-kelas untuk melengkapi saudara-saudara. Ayo saudara semua ambil bagian di partisipasi di
apa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Nah saudara, jadi saudara tanggal Oktober 22 kita ada Sunday Commitment, kita ambil bagian di situ saudara. Dan kita akan melihat, satu saat kita akan melihat, wow, anak-anak kita ini luar biasa. Dididik, dibangun, dilengkapi untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, kita lagi itu ada awal Agustus kita ada pertemuan dengan Children Ministry. Ketua Children Ministry Ibu Lisa itu saya katakan kepada semua, saudara tahu apa yang dilakukan berpuluh-puluh tahun di anak-anak itu. Sekarang ini dia cuma melihat buahnya anak-anak kita, melihat buahnya di mana anak-anaknya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada yang businessman, ada yang misalnya anaknya yang lelaki Pastor James, dia sudah khotbah businessman, menjadi berkat bagi banyak orang. Kita melihat gitu, wow, luar biasa kan saudara. Saudara, invest, kata Pastor Walt, invest di kerajaan Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Amin saudara, musik ministry bisa bantu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena Engkau adalah Tuhan yang sudah persiapkan. Secara gereja Engkau sudah persiapkan wadah-wadah untuk platform, untuk The Great Harvest ini saudara. Dan kami percaya The Great Harvest ini bukan hanya sekedar klise. Tetapi ini adalah kejadian yang akan terjadi karena Tuhan sudah berfirman di Amos 9 ayat 13. Dan hari ini kami percaya apa yang kami bagikan, firman-firman yang kami bagikan tidak hanya sekedar menjadi informasi tetapi ada impartasi urapan di mana Roh Kudus akan memberikan inspirasi kepada setiap daripada kita. Dan kita akan mengalami transformasi melalui pembaharuan pikiran kami. Sehingga kami bisa terus maju, bisa menjadi kantung anggur yang baru, menerima urapan anggur yang baru, yaitu Roh Kudus yang terus mengalir ke dalam hidup kami. Sehingga waktu kami berjalan terus, kami terus maju, tidak mundur. Dan kami bersukacita karena di gereja kami melihat perlengkapan-perlengkapan ini sedang dilaksanakan untuk melengkapi kami semua supaya menjadi bagian di ketuaian yang besar ini, The Great Harvest ini. Bahkan dengan pembangunan training center, kami semua sudah mengatakan mau menjadi bagian daripada pembangunan ini, menjadi part of the building training center ini, karena kami melihat Tuhan akan melakukan lebih dahsyat lagi. Dan kami percaya pada tanggal Oktober 22, Roh Kudus yang sudah bicara kepada setiap daripada kami. Dan kami pada saat itu datang dengan satu ekspektasi, dengan satu assurance. Karena Roh Kudus bicara kepada kami. Dan kami menjadi bagian dari pembangunan training center. Terima kasih Bapa, karena kami percaya pembangunan training center, kami melihat anak-anak kami, cucu-cucu kami yang akan terus dididik, diberikan firman yang tidak kembali sia-sia. Mereka akan pegang tetap teguh setiap firman yang dibagikan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati umat-Mu, biar berkat Tuhan selalu menyertai umat-Mu. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin.